Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sulis. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takzim. Yang terhormat seluruh wali murid dan yang kita cintai, anak-anak kita yang sebentar lagi akan diwisuda. Bapak Ibu dan anak-anakku semua, kalau saya boleh mengumpamakan kehidupan kita itu seperti sebuah perjalanan di kereta api, maka stasiun utamanya adalah dunia dan stasiun akhirnya adalah akhirat. Nah, kalau dalam kehidupan itu sebuah kereta api, maka ada lokomotifnya. Lokomotif ini yang kemudian akan menarik gerbong-gerbong yang ada di belakangnya. Lokomotif ini adalah tauhid kita, ya, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita katakan la, kita katakan tidak kecuali Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi tugas kita di Budi Mulia 2 ini mendidik anak-anak kita supaya lokomotifnya kuat, ya, tauhidnya kuat, sehingga gerbong-gerbong dalam kehidupannya itu bisa ditarik kuat menuju nanti stasiun akhirnya. Nah, kalau saya boleh mengumpamakan lagi, apa isi gerbong-gerbong dalam kereta itu? Gerbong pertama adalah cinta kepada Allah. Gerbong kedua adalah cinta dan taat dan patuh kepada orang tua. Dan gerbong ketiga, cinta dan taat dan patuh kepada guru. Gitu ya adik-adik ya, anak-anakku semua. Nah, gerbong pertama tadi, cinta dan taat kepada Allah, itu dijabarkan kepada cinta kepada Al-Quran. Ya, karena semua ajaran dari Allah itu dituliskan di dalam Al-Quran, termasuk semua larangan Allah. Jadi di Budi Mulia 2 ini anak-anak kita didik dari kecil supaya cinta sama Al-Quran. Gitu. Jadi kalau anak-anak ini nanti insya Allah cinta sama Al-Quran, itu bisa menjadikan dia memiliki pemikiran bahwa oh, pedoman hidupku adalah Al-Quran. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, yaitu Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, bahwa kita harus yakin Al-Quran itu ada keraguan di dalamnya dan itu adalah petunjuk bagi kita semua yang bertakwa. Nah, anak-anakku yang saya cintai, jika kalian nanti di Budi Mulia 2 ini dididik sama guru-guru kita, yang pertama adalah adab, ya, adab terhadap Al-Quran ini. Bagaimana kita memperlakukannya sehari-hari, ya, bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran gitu. Jadi kalau di Budi Mulia 2 itu yang kita utamakan adalah adab dan karakternya terhadap Al-Quran, bukan cepet-cepetan katamnya, bukan banyak-banyakan hafalannya, ya, tapi bagaimana dia bisa nge-treat Al-Quran sebagai teman sejatinya. Nah, ini lebih penting ya, karakter itu comes first, baru yang kemudian yang kedua adalah knowledge. Karena knowledge ini menyesuaikan dengan aptitude. Atau anak-anak sendiri itu gimana? Kalau
kita percaya setiap anak itu punya sensitive period atau aptitude sendiri-sendiri, jadi kita menyesuaikan dengan kecepatan anak-anak. Tapi yang pertama adalah karakter dan adab anak itu terhadap Al-Quran. Nah, makanya di Budi Mulia 2 kita juga mencoba supaya metodenya itu fun. Ya, metode mengajarkan Al-Quran ini fun dan menyenangkan buat anak-anak. Jangan sampai belajar Al-Quran kok penuh dengan tekanan ya, seperti momok kayak gitu, jangan sampai ya. Jadi bagaimana anak-anak bisa membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran dengan senang. Itu makanya bersekolah dengan senang, dan senang di sekolah itu betul-betul kita aplikasikan dalam pembelajarannya belajar Al-Quran. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu, kita seumuran mungkin ya, kita terus belajar, Bapak Ibu, Mama Papa, bagaimana kita terus menjadi suri tauladan untuk anak-anak kita di sini, karena mereka adalah pecontoh yang paling baik melihat apapun yang kita lakukan di rumah. Jadi semakin kita memberi contoh baik, semakin kita sering baca Al-Quran setiap hari, semakin kita sering belajar menghafal juga surat-surat yang ada di Al-Quran supaya kita nggak kalah sama mereka, insya Allah mereka juga akan meniru kita. Gitu. Jadi kita sebagai orang tua terus berprogres dan terus belajar untuk menjadi panutan mereka. Nah, kiranya sekian, selamat anak-anakku tercinta, sekali lagi akan diwisuda, jangan berhenti di sini, terus bermimpi tinggi ya, raih cita-citamu setinggi langit. Itu ya, dan terus optimis gitu. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah, semua yang baik datang dari Allah, semua yang kurang dan salah datangnya dari saya yang fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.